Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Shalawatullah alaihi wa salamuh wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma amma ba'd. Puja dan puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat serta kasih sayang Allah hingga saat ini kita masih dapat merasakan nikmat sehat. Hingga saat ini kita masih dapat merasakan nikmat keinginan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga saat ini kita masih dapat merasakan nikmat iman, nikmat Islam, yang mana itu merupakan bekal pokok untuk keselamatan kita di dalam kehidupan dunia dan di dalam kehidupan akhirat. Salawat serta salam marilah senantiasa kita curah limpahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tanpa terasa sekarang kita telah berada di hari-hari penghujung di bulan Dzulqa'dah, yang mana artinya tidak lama lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang memiliki keistimewaan, di mana bulan Dzulhijjah adalah salah satu bulan haji, salah satu bulan haram, yang lalu kemudian di bulan Dzulhijjah terdapat hari-hari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dari hadisnya Abdullah bin Abbas, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam, yani ayyam al-ashr." Tidaklah hari-hari di mana amalan soleh itu dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintai oleh Allah melebihi hari-hari yang dilakukan, melebihi hari-hari yang terdapat di dalam 10 permulaan bulan Dzulhijjah. 10 permulaan bulan Dzulhijjah, hari-hari yang dimuliakan oleh Allah itu. Karena yang mana amalan soleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah di dalamnya menjadi amalan soleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya boleh sederhana, akan tetapi ketika amalan itu diiringi bertepatan dengan waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini amalan tersebut menjadi amalan yang tinggi derajatnya di sisi Allah, menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Yang mana lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qalu ya Rasulullah, wala jihad fi sabilillah?" Wahai Rasulullah, tidak jugakah amalan berjihad di jalan Allah? Maksudnya, apakah amalan berjihad di jalan Allah juga tidak mampu mengalahkan amalan soleh yang dilakukan di 10 permulaan bulan Dzulhijjah? Karena tadi Nabi menyampaikan amalan soleh yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah
10 permulaan bulan Dzulhijjah menjadi amalan yang paling dimuliakan oleh Allah, maka para sahabat bertanya, bagaimana dengan berjihad? Apakah berjihad ini juga dapat dikalahkan dengan amalan-amalan soleh tersebut? Maka Rasulullah menyampaikan, walal jihad fi sabilillah, tidak juga amalan berjihad di jalan Allah, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi tsumma lam yarji min dzalika syai'an. Kecuali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan jiwa raganya, lalu kemudian dengan harta yang dia miliki, lalu kemudian dia terbunuh dan tidak ada harta sedikit pun yang kembali. Maka ini satu amalan jihad yang dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya dibandingkan dari amalan-amalan soleh yang lain. Ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang mana dari 10 permulaan bulan Dzulhijjah ini ada hari yang ke-10. Ya, ada hari yang ke-10, yaitu hari raya Idul Adha. Yang mana pada hari raya Idul Adha ada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih menyampaikan, ma amila ibnu adam amalan yauman nahri huwa a'dhamu indallah atau ahabbu ila Allah min rahatid dam. Tidaklah amalan-amalan, tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah yang dilakukan oleh anak Adam pada hari yang ke-10, pada hari raya Idul Adha, melebihi amalan menyembelih hewan kurban, melebihi amalan mengalirkan darah-darah hewan kurban yang disembelih oleh kaum muslimin. Maka di sini saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah menyebutkan tentang amalan yang mulia yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala pada waktu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang paling dicintai pada hari tersebut adalah amalan ibadah berkurban. Ini menjadi tema kita pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini, tentang keutamaan daripada berkurban. Pembelajaran ini menjadi penting untuk kita pelajari dikarenakan al-wasailu ta'khudhu hukmal maqasid. Ya. Wasilah itu memiliki hukum yang sama dengan tujuan. Ketika amalan ibadah kurban merupakan amalan yang disyariatkan di dalam Islam, maka hukum mempelajarinya pun menjadi sesuatu yang dianjurkan bagi kaum muslimin hingga dapat melakukan amalan ibadah tersebut dengan landasan ilmu yang dituntunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Berkurban dalam bahasa kita, ya. Berkurban ini memiliki makna memberikan persembahan kepada Allah berupa penyembelihan hewan-hewan ternak berupa unta, sapi ataupun kambing yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Ini adalah makna daripada berkurban. Yang mana berkurban ini diambil dari kata dalam bahasa Arab yaitu qarraba yuqarribu, yang artinya mempersembahkan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan persembahan. Ini bahasa yang kita kenal. Berkurban dia berasal dari bahasa Arab yang mana asal katanya adalah qarraba yuqarribu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Bukhari dan Muslim menyampaikan, man ittasala yaumal jum'ati thumma raha fi sa'atil ula faka'annama qarraba badana. Ya, ila akhir hadis. Nabi menyampaikan, siapa yang berada di hari Jumat lalu dia mandi, lalu kemudian dia pergi di awal waktu untuk melaksanakan sholat Jumat, maka faka'annama qarraba badana, katanya. Orang ini bagaikan seseorang yang mempersembahkan, yang mengorbankan daripada hewan unta. Ini ya, yang berikutnya azali wa asykur. Jadi makna daripada berkurban adalah memberikan persembahan kepada Allah berupa hewan sesembelihan, ya, entah itu unta, sapi ataupun kambing yang dilakukan pada hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sementara istilah berkurban di dalam Islam biasanya lebih dikenal dengan udhiyah. Udhiyah, ya. Yang mana udhiyah ini berasal dari nama waktu pelaksanaan ibadah berkurban itu sendiri, yaitu waktu duha.
karena penyembelihan itu dilakukan di waktu duha, maka nama ibadah berkurban di dalam istilah syariat kita, di dalam kitab-kitab fikih yang disebutkan oleh para ulama adalah al-udhiyah. Ya, al-udhiyah asal dari waktu duha, yaitu waktu pelaksanaan daripada ibadah berkurban itu sendiri. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara mengenai ibadah berkurban, awal mula disyariatkannya ibadah berkurban adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mana dahulu Allah mewajibkan, menguji Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih putranya yang bernama Ismail alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim lama tidak memiliki anak keturunan. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala karuniakan keturunan, yaitu Nabiullah Ismail. Seorang anak yang soleh, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, sangat luar biasa. Maka lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala hendak menguji Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seraya Allah Subhanahu wa taala kisahkan hal tersebut di dalam surat As-Saffat, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Ketika yang namanya Nabiullah Ismail ini sudah mulai tumbuh besar, sudah mulai bisa membantu pekerjaan-pekerjaan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim, dan wahyu daripada Nabi Allah Subhanahu, dan mimpi daripada Nabi Allah Subhanahu wa taala adalah hak, adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada mereka. Allah hadirkan di dalam mimpinya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, seolah-olah Nabiullah Ibrahim menyembelih putranya Nabiullah Ismail. Maka kemudian Nabi Ibrahim pun mengisahkan hal itu kepada putra tercintanya Nabiullah Ismail. "Wahai putraku, sesungguhnya aku di dalam tidurku melihat bahwasanya aku itu menyembelih dirimu. Apa pendapatmu tentang hal itu?" Maka lalu kemudian anak soleh tadi, Nabiullah Ismail alaihissalam, menyampaikan kepada Nabi Ibrahim, "Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai ayahandaku, laksanakan saja apa yang diperintahkan. Laksanakan saja apa yang diperintahkan, niscaya aku termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersabar. Hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma aslama wa tallahu lil jabin." Hingga ketika keduanya ini sudah benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabiullah Ismail siap untuk disembelih, Nabiullah Ibrahim sudah siap untuk menyembelih putranya Ismail. Wa nadainahu ayya Ibrahim. Maka Allah Subhanahu wa taala pun memanggil Nabiullah Ibrahim alaihissalam, "Qad saddaqta ru'ya inna kadzalika najzil muslimin." Cukup. Ya, engkau telah membenarkan mimpimu, dan demikianlah kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzikrin alim. Ini ujian bukan ujian yang sederhana. Ini ujian yang besar, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu belum lagi Nabi Ibrahim ini menyembelih putranya, maka Allah Subhanahu wa taala pun menggantikan Nabiullah Ismail dengan seekor domba yang besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ini adalah awal mula daripada disyariatkannya ibadah berkurban. Dan Allah Subhanahu wa taala pun juga mensyariatkan amalan ibadah berkurban ini kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah dalam surat Al-Hajj menyampaikan, "Wa likulli ummatin ja'alna mansaka." Dan tiap-tiap umat, ya, kami jadikan ibadah penyembelihan. Artinya di tiap-tiap umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat yang namanya amalan ibadah berkurban. Yang awal mulanya adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka demikian halnya dengan syariat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala juga mensyariatkan amalan ibadah berkurban kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fashalli li rabbika wanhar." Maka laksanakanlah ibadah salat
untuk Allah Subhanahu wa taala dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ayat-ayat di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, mensyariatkan daripada amalan ibadah berkurban kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang senantiasa melestarikan amalan ibadah berkurban ini. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban ketika beliau berada dalam keadaan bermukim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkurban dalam keadaan safar sekalipun. Ya. Maka di antara hadis-hadis yang diriwayatkan tentang amalan berkurbannya Nabi adalah hadis yang terdapat di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadisnya Anas bin Malik, di mana Anas bin Malik menyampaikan, "Dhahan Nabi sallallahu alaihi wasallam bikabshaini amlahaini aqwanaini dabahuma biyadihi." Ya, wa samma wa kabbar wa wada'a rijlahu ala sifahihima. Anas bin Malik menyampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyembelih 2 ekor kambing, ya. Yang mana 2 ekor kambing ini berwarna putih kecoklatan. Akalnya ini bertanduk, yang lalu kemudian oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyembelihnya dengan tangan beliau sendiri, wasamma wa kabbar. Yang lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan bismillah, mengucapkan Allahu akbar, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan kakinya pada leher hewan kurban tersebut. Ini adalah dalil dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari apa yang dahulu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari amalan ibadah penyembelihan tersebut. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadi penting, ya, bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk juga mengikuti apa yang dituntunkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkait daripada amalan ibadah berkurban itu sendiri, hukum dari pelaksanaan ibadah berkurban menurut pendapat mayoritas para ulama adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan di dalam Islam untuk dilakukan oleh seorang muslim ketika seseorang memiliki kemampuan, gitu ya. Jadi kemampuan di sini kalau disebutkan oleh para ulama, seseorang itu memiliki kelebihan rezeki, gitu ya, dari rezekinya pada hari raya Idul Adha dan pada hari-hari tasyrik. Ya, ada yang untuk dimakan pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, dan dia memiliki uang lebih, memiliki kelebihan rezeki untuk dapat dia kurbankan, gitu ya. Maka di sini sangat dianjurkan menurut pendapat mayoritas para ulama. Sementara di dalam mazhabnya Abu Hanifah dan di dalam salah satu pendapatnya Imam Malik, ini disampaikan bahwasanya yang namanya berkurban adalah wajib bagi kaum muslimin yang memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tapi kembali kepada pendapat mayoritas para ulama, ini adalah amalan yang tidak sampai pada derajat yang wajib, tapi sangat-sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin. Gitu ya. Ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah, yang mana dalil disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan turunnya derajat dari wajib menjadi sunnah adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Muslim menyampaikan, "Idza dakhala al-'ashru wa 'indahu udhiyatun yuridu an yudhi." Ya. Jika telah masuk 10 permulaan bulan Dzulhijjah, kata Nabi, dan seseorang memiliki sembelihan di mana dia hendak menyembelihnya. Yurid, di sini Nabi menyampaikan kata yuridu, gitu ya, menginginkan, menghendaki. Yang mana hadis yang disampaikan oleh Nabi di dalam riwayat Muslim ini menjadi dasar daripada mayoritas para ulama di dalam menyimpulkan hukum bahwasanya hukum daripada berkurban adalah sunnah yang sangat dianjurkan, tidak sampai pada derajat yang wajib. Ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya,
mengapa kok kita itu mesti untuk menyempatkan diri berkurban ketika kita memiliki kemampuan untuk melakukannya, gitu ya? Kenapa kok kita harus mengeluarkan harta kita, menyisihkan sebagian rezeki kita untuk kita belikan hewan-hewan kurban yang lalu kemudian kita sembelih pada hari raya Idul Adha? Maka jawaban dari pertanyaan ini, ya, jawaban daripada pertanyaan ini adalah dikarenakan yang pertama, ya, untuk kita dapat mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Shalli li rabbika wanhar," dan salatlah dan sembelihlah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Maka di sini ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk yang namanya melakukan an-nahr, yaitu penyembelihan. Maka saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini adalah poin pertama, ya. Alasan kenapa kita itu mesti harus berupaya untuk melayakkan diri kita untuk berkurban, ya, adalah untuk mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu kemudian yang kedua adalah untuk melatih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melatih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang namanya mengeluarkan harta untuk ibadah berkurban, kalau belum terbiasa melakukannya, tidak mudah, agak berat, ya. Mengeluarkan uang 2 juta, 3 juta, apalagi kalau misalkan gaji pas-pasan, mesti harus menabung terlebih dahulu. Maka ketika seorang muslim mampu untuk menghilangkan rasa kikir di hatinya, ya sisihkan sebagian hartanya untuk melakukan yang namanya amalan ibadah berkurban, maka di sini ada pembelajaran untuk kita terus melatih ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana ketika seseorang itu berkurban, ya, ada pembelajaran untuk kita melatih kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad, ya, jika kalian, wahai umat Nabi Muhammad SAW, mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti Nabi Muhammad SAW. Ini adalah latihan kita untuk bagaimana seorang muslim itu mencintai Allah dengan mengikuti apa-apa yang dituntutkan oleh Rasulullah SAW, yang mana diantaranya adalah melakukan amalan ibadah berkurban. Lalu kemudian yang kedua, gitu ya, dari pembelajaran kita untuk melatih ketaatan kita kepada Allah adalah kita akan melatih diri kita di dalam mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah berkurban, ibadah penyembelihan, ini adalah ibadah yang besar, ya. Yang mana kalau misalkan sesembelihan ini kita peruntukkan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, di sini pelakunya akan terjatuh ke dalam perkara kesyirikan yang besar, ya. Akan terjatuh ke dalam perkara kesyirikan yang besar. Maka ketika seorang muslim menyembelih sesembelihan dan dia niatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Shalli li rabbika wanhar, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Artinya di sini ada pembelajaran untuk kita terus melatih pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi kalau yang pertama tadi adalah untuk kita mengikuti perintah Allah, yang kedua tadi adalah untuk kita melatih ketaatan kita kepada Allah, yang mana di antara latihan-latihan tersebut ketika kita berkurban adalah latihan untuk kita terus mencintai Allah dengan mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dengan kita berkurban adalah kita melatih pengesaan kita kepada Allah, terus menguatkan pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay? Dengan berkurban yang ketiga, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah bentuk ta'zim kita kepada Allah dengan mengagungkan syiar-syiarnya. Dan ini merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah berfirman, "Wa may yu'adzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang mana diantaranya adalah melakukan ibadah berkurban, memberi hewan-hewan kurban, maka yang demikian itu merupakan bagian daripada ketakwaan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama adalah mengikuti perintah Allah. Yang kedua adalah sebagai latihan kita untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, ya.
meningkatkan tauhid kita kepada Allah, lalu kemudian meningkatkan ta'zim kita, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengagungkan syariat-syariat Allah. Lalu kemudian yang ketiga, ya, adalah menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana tadi kita jelaskan, ya, bahwa yang namanya syariat ibadah berkurban ini awal mulanya adalah syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada Nabi Allah Ibrahim. Lalu kemudian yang keempat adalah mengikuti sunnah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah orang yang senantiasa berkurban. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkurban saat Nabi berada dalam keadaan bermukim di kota Madinah Munawwarah, ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada dalam keadaan safar, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa menyempatkan diri untuk yang namanya melakukan amalan ibadah. Ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Yang kelima, ini adalah idkhalus surur, membahagiakan orang lain. Kita tadi sampaikan, ini 10 permulaan bulan Dzulhijjah adalah hari-hari yang amalan soleh dilakukan di dalamnya menjadi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka ketika seorang muslim berkurban, artinya dia dapat menyedekahkan sebagian daging hewan kurban tersebut kepada keluarga, kerabat dekat dia, tetangga-tetangga dia, para fuqara dan masakin. Maka di sini ada amalan soleh itu khalus surur, membahagiakan orang lain. Oke? Amalan soleh membahagiakan orang lain, betapa bahagianya para fuqara dan masakin yang mungkin saja dalam setahun mereka tidak pernah beli daging, tidak terpikir untuk bisa beli daging. Maka ketika ada kesempatan hari raya Idul Adha, kita menyisihkan sebagian harta, lalu kemudian kita menyembelih hewan kurban, lalu kemudian sebagian daripada hewan kurban tersebut kita sedekahkan kepada para fuqara dan masakin. Maka di sini ada pahala kita membahagiakan orang lain. Ya. Kerabat kita pun juga senang kalau misalkan kita berkurban lalu kemudian sebagian daging tersebut kita hadiahkan kepada mereka, senang, ya, senang. Dan ini memang hari-hari yang mana diperintahkan oleh Nabi SAW untuk kaum muslimun itu berbahagia, dikarenakan hari itu adalah hari raya, itu hari raya Idul Adha. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Lalu kemudian yang keenam, ya, kenapa kok kita ini mesti harus berupaya untuk melakukan amalan ibadah berkurban, adalah untuk kita memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Tirmidzi menyampaikan, "Ma'amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah azza wa jalla min ra'atil dam." Tidak ada amalan yang paling dicintai oleh Allah pada hari raya Idul Adha melebihi amalan menyembelih hewan kurban. Lalu Nabi menyampaikan, wa innaha lata'ti yaumal qiyamati biquruniha wa adzlafiha wa ash'ariha. Dan sesungguhnya di hari kiamat, kata Nabi, yang namanya tanduk-tanduk hewan kurban yang kita sembelih, lalu kemudian kaki-kakinya, sepatu-sepatunya ini, kakinya hewan-hewan kurban tersebut, lalu kemudian bulu-bulu hewan kurban tersebut akan datang di hari kiamat, akan menjadi saksi dari amalan soleh yang kita lakukan ini. Ya. Nabi menyampaikan di sini tanduk, kaki, lalu kemudian bulu-bulunya, sesuatu yang tidak dimanfaatkan di dalam kehidupan dunia. Ini saja yang tidak dimanfaatkan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan amalan soleh kita. Bagaimana dengan daging yang kita sedekahkan kepada para fuqara dan masakin? Bagaimana darah yang kita alirkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Maka tentunya hal ini akan menjadi amalan soleh yang dapat kita peroleh pahalanya di dalam kehidupan akhirat nanti. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna dam, pada lanjutan hadis Tirmidzi tadi, la yaqa'u minallahi azza wa jalla bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ardi. Yang namanya darah ini yang dialirkan dari hewan kurban, sebelum darah itu sampai maka pahalanya telah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsa, maka laksanakan yang namanya amalan ibadah berkurban ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena keterpaksaan, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain,
bukan karena ingin dipuji oleh orang lain, tidak, akan tetapi laksanakanlah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ahibatil kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Maka ini adalah 6 alasan kenapa kok kita ini sebagai seorang muslim mesti berusaha, ya. Karena yang pertama memang perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Meskipun perintah ini adalah perintah yang sunnah muakkadah menurut mayoritas para ulama, di sini hendaknya kita berusaha, ya. Berusaha sebisa mungkin untuk yang namanya melakukan amalan ibadah. Yang kedua adalah untuk melatih kita di dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita, tauhid kita, ta'zim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat di dalam amalan ibadah berkurban, ya. Lalu kemudian yang ketiga adalah menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Lalu kemudian yang keempat adalah menghidupkan sunnahnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi berkurban dan Nabi menganjurkan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban. Dahulu pun para sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkurban, ya. Nah, maka kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki kelebihan rezeki untuk dapat menunaikan amalan ibadah ini, hendaknya juga menyempatkan diri melakukan amalan ibadah berkurban. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Yang lalu kemudian yang kelima adalah idkhalus surur, seperti yang kita sampaikan, ya, untuk kita dapat membahagiakan orang lain dengan daging kurban yang kita berikan kepada mereka. Entah itu hadiah kepada kerabat-kerabat kita, sahabat-sahabat kita, ataupun sedekah yang kita berikan kepada para fuqara dan masakin, ya. Nah, ini adalah alasan yang kelima untuk kita dapat membahagiakan orang lain. Lalu kemudian yang keenam adalah agar kita dapat memperoleh pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam amalan ibadah berkurban, ya, di dalam amalan ibadah berkurban, seorang muslim disunnahkan untuk yang namanya memilih hewan kurban terbaik yang dia mampu untuk dia kurbankan. Oke? Yang paling baik adalah yang paling besar, yang paling gemuk, yang paling banyak dagingnya, yang paling mahal. Nah, ini adalah yang terbaik, ya. Semakin mahal pada diri seseorang, maka semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk ta'zim kita kepada syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu kemudian mana yang lebih utama? Onta, apa sapi, apa kambing? Maka kalau merujuk kepada pendapat mayoritas para ulama berpendapat yang paling utama itu adalah onta. Baru kemudian sapi, baru kemudian kambing. Mana jumhurul ulama berdalil dengan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman raha fis sa'atil ula faka'annama qarraba badanah, wa man raha fis sa'atil thaniyati faka'annama qarraba baqar, wa man raha fis sa'atil thalithah faka'annama qarraba kabshan aqran." Ya. Siapa yang pergi di hari Jumat di awal waktu, ya, di jam yang pertamanya, maka bagaikan dia berkurban dengan seekor unta. Di jam yang kedua seperti berkurban dengan seekor sapi. Di jam yang ketiga adalah seperti berkurban dengan seekor sapi. Ya. Jadi ini urutan yang paling utama. Kalau yang pertama tadi secara keseluruhan, hewan kurban yang paling utama adalah yang paling banyak dagingnya, yang paling besar, yang paling gemuk, yang paling mahal, ya. Ini lebih utama untuk dijadikan sebagai hewan kurban bagi seorang muslim di dalam ibadah kurbannya. Lalu kemudian pada jenis hewan tersebut adalah unta, berada di urutan yang pertama, lalu kemudian sapi, lalu kemudian kambing. Nah, yang menyelisihi pendapat mayoritas para ulama adalah Imam Malik, di mana Imam Malik berpendapat yang paling utama adalah kambing dulu, baru kemudian sapi, baru kemudian unta. Oke? Di mana Imam Malik menyampaikan bahwasannya keutamaan di sini adalah dinilai dari lezatnya daging, Beliau juga berpendapat tentang alasan dari yang beliau sampaikan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa fadainahu bidzibhin adil, wa fadainahu bidzibhin adil. Kami gantikan yang namanya Nabi Ismail ini dengan seekor domba, dengan seekor kambing yang besar. Di sini Allah menggantikan yang namanya Nabi Ismail dengan seekor domba dan tidak menggantinya dengan
onta ataupun dengan sapi, tapi dengan domba. Dan Nabi SAW di dalam hadis Anas katanya Imam Malik juga menyembelih 2 ekor kambing. Ini dalil dalam mazhabnya Imam Malik. Tapi mayoritas para ulama mengurutkan antara onta, lalu kemudian sapi, lalu kemudian kambing. Ahibatul kiram, a'azzani wa a'azzakumullah. Lalu kemudian yang jantan lebih utama daripada yang betina. Yang jantan lebih utama daripada yang betina. Dari lezatnya daging, demikian disampaikan oleh para ulama, dan juga dari mahalnya harga. Artinya apa? Kalau misalkan berkurban dengan yang betina, bolehkah? Boleh, tidak ada masalah. Oke? Tapi ketika dibandingkan mana yang lebih utama antara mengorbankan hewan yang jantan atau yang betina, adalah yang jantan lebih utama untuk dikorbankan oleh seorang muslim pada ibadah berkurban yang dia. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian ketika ternyata kita ini termasuk salah seorang yang dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amalan ibadah berkurban di tahun ini, maka Rasulullah SAW di dalam riwayat Muslim menyampaikan, "Idza dakhala al-'ashr wa arada ahadukum an yudhhi, fala yamas min sya'rihi wa basharihi." Kalau misalkan sudah masuk 10 permulaan bulan Dzulhijjah, kata Nabi SAW, dan kalian memiliki sesembelihan yang hendak disembelih, maka janganlah mencukur rambut ataupun bulu-bulu pada tubuhnya, dan janganlah memotong kuku-kukunya. Ini adalah larangan yang disampaikan oleh Nabi SAW, yang lalu kemudian para ulama ketika mendapati anjuran Nabi SAW di dalam permasalahan ini, para ulama perbedaan mereka berkisar antara mereka yang mengharamkan dan mereka yang memakruhkan. Ta'ala kullin, secara keseluruhan ini adalah anjuran yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Maka seseorang yang mau berkurban pada tahun ini, kalau sudah masuk 10 permulaan bulan Dzulhijjah, maka dianjurkan oleh Nabi SAW untuk hendaknya tidak mencukur rambutnya, tidak memotong kukunya, dan tidak memotong bulu-bulu pada tubuhnya. Yang mana hikmah dari anjuran Nabi SAW di dalam permasalahan ini adalah ketika Allah Subhanahu wa taala adalah ketika kita menyembelih hewan kurban kita, dan Allah Subhanahu wa taala hendak membebaskan kita dari siksa api neraka Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan bebaskan kita semua, termasuk pada rambut yang belum kita potong dan kuku-kuku yang juga belum kita potong. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka ini adalah materi tentang keutamaan daripada amalan ibadah berkurban. Untuk selanjutnya bisa kita buka forum tanya jawab, insyaallah. Kalau mungkin ada pertanyaan dari hadirin tentang keutamaan berkurban ataupun tentang amalan ibadah berkurban itu sendiri, maka dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini izin bertanya Ustaz. Ini salah tanya Ustaz. Apa? Ya, oke. Ini Ustaz. Kebetulan ini ada saya sama istri ada sedikit rezeki. Jadi kita kan sudah ini ada keinginan untuk menyembelih hewan kurban, tapi diniatkan untuk salah satu orang tua kita yang sudah meninggal. Itu apa boleh? Apa ada aturannya atau gimana gitu Ustaz? Itu apa namanya, untuk orang tuanya yang meninggal saja atau juga ada lagi untuk antum? Ini kan ini seperti tahun-tahun yang lalu seperti yang disampaikan oleh jenengan, salah satu niat utama kita untuk orang tua yang sudah meninggal dan untuk saya keluarga dan seluruh kaum muslimin gitu Ustaz. Dan seperti ini bisa disampaikan Ustaz. Barakallah. Ustaz tenang. Iya. Baik. Menyembelih hewan kurban
dengan niatan untuk orang yang sudah meninggal dunia, di sini terjadi perbedaan di antara para ulama, gitu ya. Terjadi perbedaan di antara para ulama. Kalau di dalam madhabnya Imam Syafi'i di dalam madhabnya menyampaikan tidak diperbolehkan menyembelih untuk orang yang sudah meninggal dunia kecuali karena diwasiatkan. Kalau orang yang masih hidup, kalau orang yang sudah meninggal ketika dia masih hidup mewasiatkan, maka di sini menjadi diperbolehkan untuk mengorbankan hewan kurban untuk orang yang meninggal dunia. Jadi ada syarat mesti harus wasiat. Demikian halnya di dalam mazhabnya Imam Malik, misalnya di dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah dan di dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mereka memperbolehkan yang namanya menyembelih hewan kurban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Akan tetapi di sini para ulama menyampaikan adalah hendaknya seorang muslim kalau misalkan dia tidak memiliki hewan kurban kecuali hanya satu, maka digunakan untuk dirinya, ya, dirinya dan keluarganya, lalu kemudian di dalam pemerolehan pahala diikutkan juga termasuk orang tua yang sudah meninggal dunia, insya Allah pahalanya nyampe, ya. Jadi ini adalah jawaban daripada pertanyaan yang ditanyakan. Jadi kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i, dalam mazhabnya Imam Malik, kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i tidak boleh kecuali diwasiatkan. Kalau dalam mazhabnya Imam Malik dimakruhkan kecuali diwasiatkan. Kalau dalam mazhabnya Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal adalah boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Hanya saja kalau misalkan seseorang itu tidak memiliki hewan kurban kecuali hanya satu saja, maka hendaknya digunakan untuk dirinya sendiri, dirinya dan keluarganya, yang lalu kemudian di dalam niatan pahala daripada berkurban ini bisa diikutkan pada orang tua yang sudah meninggal dunia. Insya Allah pahalanya sampai pada mereka. Allahu a'lam. Ustaz, ada pertanyaan dari chat. Nah, ini, Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukum berkurban dari hasil berhutang? Itu hukum berkurban dari hasil berhutang, ya. Kalau misalkan dia berhutang dan memiliki kemampuan untuk melunasi hutang tersebut, tidak ada masalah, ya. Misalkan karena musim corona, lalu kemudian kesempatan ini bertepatan dengan tidak adanya uang, tapi kemungkinan beberapa bulan ke depan dia ada rezeki yang bisa dijagakan, tidak ada masalah. Sekarang pinjam, lalu kemudian pada waktu di mana dia sudah memiliki uang, dia bayarkan pada orang yang dia pinjam, tidak ada masalah, ya. Tapi kalau memang kiranya dalam jangka waktu yang lama dia tidak bisa menunaikan hutang tersebut, maka tidak perlu untuk yang namanya berkurban. Allah. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, bolehkah berkurban atas nama orang yang sudah meninggal? Ini mungkin sudah jawab ya. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, apakah berkurban itu ketentuannya harus satu orang, satu ekor, atau bolehkah berkurban dengan cara iuran, patungan atas nama dua orang? Barakallah. Baik. Pertanyaan yang kedua tadi tentang bolehkah berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, sudah kita jawab tadi, ya. Pendapatnya boleh-boleh saja, tidak ada masalah berkurban untuk orang yang meninggal dunia. Saja kalau dalam mazhabnya Imam Syafi'i disyaratkan mesti harus ada wasiat semasa orang itu masih hidup, gitu ya. Kalau enggak diharamkan, tidak sah kurbannya. Dalam mazhabnya Imam Malik mesti juga harus diwasiatkan semasa hidup orang tersebut, kalau enggak dimakruhkan, tetapi tetap sah-sah saja amalan ibadah berkurban tersebut. Dan di dalam mazhabnya Abu Hanifah dan dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal diperbolehkan. Saja kalau misalkan tidak memiliki hewan kurban kecuali hanya satu untuk dirinya dan keluarganya, lalu kemudian pahalanya dinaikkan untuk yang juga sudah meninggal dunia. Lalu kemudian pertanyaan yang selanjutnya tadi adalah tentang berkurban patungan. Berkurban patungan. Dua orang. Kalau berkurban patungan
kalau pada kambing itu tidak diperbolehkan kecuali dari satu orang dan keluarganya, gitu ya. Kalau sapi boleh patungan, gitu ya, berdua boleh, bertiga boleh, maksimalnya sampai 7. Onta juga seperti itu. Jadi patungannya boleh sampai 7. Akan tetapi kalau kambing tidak diperbolehkan kecuali dari satu. Maksud daripada satu orang, dia dan keluarganya, ya. Jadi kalau di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena ashabun Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga ibisha anhu wa an ahli baitihi, ya. Jadi kambing ini dari seseorang dan keluarganya, ya, atas nama seseorang dan keluarganya. Maksud daripada keluarga di sini adalah keluarga yang masih berada dalam satu atap. Misalkan contoh saya sudah berkeluarga, maka ketika saya berkurban, maka kurban ini kalau misalkan 1 ekor kambing dari saya dan keluarga saya, satu atap, gitu ya, atau satu nafkah, ya, satu nafkah. Terkadang di dalam satu rumah ada beberapa kakak, ada anak pertama berkeluarga tinggal di satu rumah, anak kedua tinggal berkeluarga di satu rumah yang sama. Maka diperbolehkannya, gitu ya, berkurban 1 ekor kambing dari seseorang dengan keluarganya adalah tolak ukurnya pada nafkah. Kalau misalkan memang bapak ini menafkahi keluarganya, maka 1 ekor kambing ini adalah diperbolehkan dari sang bapak dan keluarganya. Demikian halnya dengan 1/7 sapi maupun 1/7 onta diperbolehkan dari seseorang dan keluarganya. Tapi kalau misalkan kambing patungan saya dengan teman saya, atau saya dengan kakak saya, dengan adik saya, dan tidak ada mereka bukan termasuk orang yang saya nafkahi, maka tidak diperbolehkan. Jadi kalau kambing itu ada 1 orang dan keluarganya, tidak boleh dari 2 orang, gitu ya. Tapi kalau sapi diperbolehkan untuk patungan sampai 7 orang maksimalnya. Gitu. Allah. Ini selanjutnya ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana yang lebih afdal kan dilakukan dilaksanakan sendiri sebagaimana contoh Nabi. Oke, kurang jelas. Nah, malah yang lebih afdal mana dilakukan dilaksanakan sendiri sebagaimana contoh Nabi. Apa dilewatkan ujian besar. Oh, baiklah. Baik. Tempat penyembelihan kurban boleh dilakukan di mana saja, ya, boleh dilakukan di mana saja. Kita menyembelih sendiri di rumah boleh, ya. Kita letakkan ke lembaga-lembaga yang mengadakan jasa penyembelihan boleh. Kita letakkan di masjid boleh. Lihat mana yang lebih utama. Kalau kiranya disembelih di tempat kita sendiri, dikarenakan kita melihat di kanan kiri kita adalah orang-orang yang membutuhkan daging, maka disembelih di tempat kita sendiri, tidak ada masalah, ya, tidak ada masalah. Kalau kiranya masalahnya adalah lebih utama untuk kita titipkan ke masjid-masjid tertentu, ya, ini lebih utama ini. Ternyata di sana penyembelihannya dilakukan secara syar'i, pembagiannya dilakukan secara merata tepat sasaran kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau masalahnya seperti itu, lebih baik daripada kita menyembelih di rumah sendiri. Di rumah sendiri tidak ada yang menyembelih misalkan, maka dititipkan, tidak ada masalah, ya. Dan disunnahkan untuk seorang muslim itu ketika berkurban menyembelih dengan tangannya sendiri, ya, kurban kambingnya disembelih sendiri. Jadi perlu belajar seperti halnya hal ini dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau tidak mampu, takut misalkan melihat darah bisa geblak dan lain sebagainya, maka diserahkan kepada yang ahli pun juga diperbolehkan, tidak ada masalah. Ditimbang mana yang lebih maslahat, maka itu yang dipilih. Allah Akbar. Seberapa besar bisa saya lanjutkan pertanyaan bahasa? Nah, ini kan terkait COVID-19. nah, kita inginnya ingin penyembelihan sendiri dengan tangan sendiri. Namun bisa jadi kita sebenarnya tetangga kita ini karena kita tidak satu sama kita harus di antara satu sama hanya tidak sesuai dengan
Terkait dengan COVID-19 ini ditanyakan kepada ahli kesehatan. Ditanyakan kepada ahli kesehatan, apakah menyembelihnya harus dari 1 meter dari hewan, gitu ya? Ditanyakan kepada ahli. Kan distribusiannya maksudnya. Oh, distribusian biasanya kan pakai kupon. Nanti kalau kontak kalau kata masjid dilakukan yang paling maslahat, gitu ya. Dilakukan dengan menjaga protokol kesehatan sehingga tidak menyebabkan mudarat, gitu ya. Karena darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih. Mencegah keburukan ini didahulukan daripada memperoleh kemanfaatan, gitu ya. Jadi kalau misalkan ada kemudaratan yang sama-sama tidak bisa dihindari, pilih kemudaratan yang paling kecil, gitu ya. Maka kalau misalkan untuk yang namanya dilakukan protokol kesehatan, dijaga dengan sebaik mungkin, dilakukan hal itu untuk menjaga keselamatan kaum muslimin ketika memperoleh pembagian hewan yang begitu tadi. Untuk pembagian daging kurban apakah harus didistribusikan ke orang muslim? Misalnya kita punya tenaga non muslim, apakah mereka bisa juga? Boleh diberikan kepada kaum muslimin ataupun diberikan kepada non muslim dengan harapan mereka memeluk agama Islam, misalkan mu'allafah qulubuhum. Kalau misalkan kita berbuat baik pada mereka, mengenalkan akan ajaran Islam, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Jika semisal hewan yang akan dikurbankan sakit dan takut mati, bolehkah hewan kurban disembelih sebelum waktunya? Hewan kurbannya ternyata dikhawatirkan mati, gitu ya. Apakah boleh disembelih sebelum waktunya? Kalau disembelih sebelum waktunya bukan masuk dalam kategori kurban. Nah, jadi hewan daging saja, daging yang bisa dimanfaatkan dagingnya, gitu ya. Begini, para ulama menjelaskan, kalau misalkan seseorang itu berkurban dengan seekor kambing misalkan, lalu kemudian sebelum hari H ternyata hewan kambingnya ini sudah mati duluan, ya sudah, pahalanya sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah berniat, dia sudah mengeluarkan sebagian rezekinya untuk membeli hewan kurban, tapi takdir Allah Subhanahu wa taala ternyata kambingnya meninggal sebelum hari H, pahalanya sudah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kalau dari pertanyaan tadi, ini kelihatannya mau meninggal itu kambingnya ini, ya, tidak nyampe hari H. Misalkan disembelih, ya, semoga pahalanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang namanya ibadah berkurban itu memang memiliki aturan, yang mana aturan di dalam berkurban adalah hendaknya penyembelihan dilakukan setelah sholat. Kalau penyembelihan dilakukan sebelum sholat Idul Adha, karena Nabi SAW pernah menyampaikan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim pada salah seorang sahabatnya yang nyembelihnya sebelum sholat Idul Adha, Nabi menyampaikan syatuka syatulah. Ini daging yang kau sembelih ini adalah syatulah. Dia bukan hewan kurban, tapi memang hewan yang disembelih untuk ambil dagingnya saja, gitu ya? Jadi bukan masuk dalam kategori hewan kurban. Biarkan saja, siapa tahu bisa bertahan sampai hari H dan disembelih. Tapi kalau memang kira-kiranya sudah darurat mau meninggal beneran itu, ya disembelih saja biar halal dan dimanfaatkan dagingnya. Allah Allah. Pertanyaan selanjutnya. Baik. Assalamualaikum, Ustaz. Mau bertanya, ketika kita akan berkurban, apakah satu keluarga tidak boleh memotong rambut, kuku dan lain-lain? Tidak, bapak saja. Bapaknya saja yang berkurban. Siapa? Kalau misalkan dari ibu dan keluarganya, berarti ibunya. Kalau misalkan bapak, ya berarti dari bapak. Selanjutnya, Assalamualaikum, Ustaz. Bagaimana hukumnya jika daging kurban tidak dibagikan dalam bentuk daging segar, melainkan dimasak atau diolah terlebih dahulu, disebabkan jumlah daging yang tidak cukup atau kurang untuk masyarakat sekitar? Boleh saja. Tidak ada masalah. Ini yang Misalkan tidak banyak dagingnya, ya, tidak banyak dagingnya, lalu kemudian sementara yang membutuhkan banyak, lalu kemudian dimasak terlebih dahulu, tidak ada masalah. Yang selanjutnya, Assalamualaikum, Ustaz.
benarkah kurban seekor kambing hanya bisa untuk satu orang? Karena saya juga pernah mendengar suatu hadis bahwa pahala kurban kambing juga bisa untuk satu keluarga. Oke, seperti tadi yang kita jelaskan, gitu ya. Seperti tadi yang kita jelaskan bahwasannya satu ekor kambing diperbolehkan dari seseorang dan keluarganya, gitu ya, diperbolehkan dari seseorang dan keluarganya. Jadi boleh dari satu orang dan keluarganya. Keluarga yang dimaksudkan di sini adalah keluarga yang berada dalam satu nafkah, keluarga yang berada dalam satu rumah. Oh, ini memang keluarga yang ditanggung oleh sang bapak, maka boleh. Yang namanya hewan kambing ini dikurbankan dari bapak dan keluarga. Ini yang dahulu dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi ada hadis yang disebutkan di dalam riwayat Tirmidzi, Ibnu Majah, di mana di dalam riwayat Tirmidzi tadi disampaikan kana rajul ya yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi fayakuluna wa yut'imun. Ya, dahulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang atau seorang sahabat Nabi itu menyembelih seekor kambing darinya dan keluarganya. Ya, darinya dan keluarganya. Nah, ini dari bapak itu dan dari keluarga bapak itu. Yang nggak diperbolehkan itu kalau misalkan bapak itu berserikat dengan orang lain yang bukan keluarga yang berada dalam satu nafkahnya, ini nggak diperbolehkan. Tapi kalau bapak itu masuk dengan keluarganya, ini diperbolehkan. Ini yang dilakukan oleh para sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Allah. Baik. Insyaallah sampai di sini, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini dapat memberikan kemanfaatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.